Mana, Pak? Sini dulu, Pak ya. Mangga. Saya tunggu sini, mangga. Bu. Oh iya, saya Dedi, Bu. Bentar ya, Pak. Sebentar dulu. Saya Dedi, Bu. Tadi saya jalan-jalan di kawasan Indosat. Kemudian saya nemuin tumpukan sampah banyak banget. Nah, kemudian saya cek, ternyata perusahaan Ibu ini yang buang ke situ. Bapak baru lihat sekarang. Ya iya, saya baru lihat sekarang. Itu kan udah kemarin, Pak. Udah dari kemarin Pak LH udah telepon saya kok udah datang ke kantor. Maksudnya kenapa nggak ditanganin? Bapak nanya jangan sekarang deh, saya lagi di jalan nanti, Pak. Sebentar ya. Lagi Ya. ini jalan lagi. Ya udah gini aja. Ibu saya tunggu di tempat sampah ya. Saya sudah bawa 20 truk mau saya angkut. Ibu kalau galak-galak saya bawa ke Gakum DPR, ke Gakum. Bukan galak-galak, Bapak. Ini aku lagi di jalan. Enggak, ya Ibu santai aja ngomongnya, jangan sombong amat. Kalau Ibu sombong-sombong amat, saya suruh Dirjen Gakum yang nanganin Kementerian Lingkungan Hidup. Bapak apa ya telepon ini orang lagi nyoper, Pak. Kalau saya kecelakaan nanti Bapak yang tanggung jawab. Iya, Ibu bilang aja saya lagi di jalan sementara. Jadi saya bilang gitu, malah Bapak ngomongnya. Ibu sombong, Ibu kesombongan. Gitu loh. Ih, Bapak kok gitu sih ngomongnya, orang lagi ribet gitu, Pak. Ya bukan, udah buang sampah sembarangan, melanggar. Gimana sih? Bapak ini telepon bukan dari mana, dibujuk ibu gini-gini. Loh. Di jalan pas bentar. Iya, saya kan tadi udah WA ngenalin diri saya. Ibunya nadanya tinggi. Gitu. Bapak tahu jalan Pramuka lagi ribet ya, Pak. Aduh, ini truk gede, Pak. Kalau Wah, suasana yang tadinya panas tiba-tiba berubah drastis. Seorang manajer perusahaan sempat terdengar begitu angkuh saat ditelepon oleh Kang Dedi Mulyadi. Dengan nada tinggi dan penuh kesombongan, ia seolah tak peduli dengan peringatan soal limbah perusahaannya yang mencemari lingkungan. Namun semua berubah saat pertemuan itu benar-benar terjadi. Di lokasi pembuangan sampah yang bau dan memprihatinkan, Kang Dedi sudah menunggu. Ketika wanita itu akhirnya datang dan melihat langsung kondisi limbah yang tak terurus, wajahnya seketika pucat. Langkahnya melambat dan suara yang tadinya lantang mendadak hilang. Kesombongan itu runtuh dalam sekejap. Nada bicaranya berubah, bukan lagi angkuh, melainkan penuh keraguan. Kata-katanya mulai pelan, bahkan terdengar memelas. Seolah baru sadar apa yang selama ini ia abaikan, kini berdiri nyata di depan matanya. Di hadapan kenyataan, tak ada lagi tempat untuk kesombongan. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Ini pabrik Ibu yang buang sampah ke sini ya? iya. Kenapa buang sampahnya ke sini? Soalnya kemarin buangnya jadi Kemana? buangnya sebetulnya nggak tahu kalau di sini. Kemarin ya kan Pak. Ibu punya kontrak. Enggak. Jadi Tanahnya bukan tanah saya sih, Pak. ya bukan, ya tapi kan nggak boleh dong buang limbah. Kan limbah ada aturannya. Iya. Ini numpuk udah lama, Bu. Makanya ibu saya tadi agak kesel sama ibu. Saya bilang, Bu, saya benerin sampah, ibu nadanya tinggi. Bapak kan itu sudah lama, ya kenapa nggak diberesin? Saya tuh datang ke sini, Bu, tujuannya untuk ngeberesin, nggak menuntut apa-apa. Dan saya datangin perusahaan ibu hanya untuk ngingetin, jangan ulangi segitu aja. Iya. Tapi kalau gini saya mau bawa ke Dirjen Gakum tuh. Nanti berat kok perusahaan ibu menang. Kenapa nggak ada upaya? Kan tahu nih, perusahaan kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiganya tidak memiliki kualifikasi pengelolaan limbah, tapi dipercaya untuk buang limbah. Tahu kan buangnya ke sini? Kenapa nggak dievaluasi dan perusahaan mengambil langkah untuk membersihkan? Dan ini dibakar loh, sebagian. Biar dibakar. Sampai kami Ini loh. dari Ini nggak akan bawah cukup banyak 20 truk. masyarakat yang sering datang.
Saya mah orangnya baik, Bu. Nggak ada pikiran saya jahat dalam hidup saya. Saya selalu ingin beresin lingkungan ini bersih. Segitu aja kok niat awal. Tapi begitu kok ibu nadanya tinggi banget sama saya. Aduh. Ya, Pak, maaf Pak, tadi tuh bilangnya Pak siapa yang nelponnya? Siapapun yang telepon itu harus dihargai. Jangan lihat jabatan, Bu. Kan gitu loh. Jangan lihat jabatan. Siapapun yang telepon ibu harus dihargai. Jangan lihat jabatan. Saya kan nggak pernah kenalin diri orangnya. Kan tapi sebelumnya saya WA. Gitu loh, kok ibu nadanya tinggi, orang mau bantu kok malah dimarahin sih. Saya lagi di pramuka lagi gini-gini jadi. Kan bisa berhenti. Ya maaf Pak, maaf. Gitu. Ini kenapa saya beresin? Karena terlalu lama. Ini udah berapa tahun? Buangnya. Nah, Buangnya tuh baru kemarin sih Pak. Udah tahun kemarin. Kami cuma desa di sini. Saya Jatiluhur. Saya waktu ngejabat Oktober memang. Tapi Saya- sebelumnya sudah ini udah ada Pak. ya. Saya sempat kebetulan tegur jadi Pak RW di Agus. sini. Iya. Apal gitu, apal Ya banget. alasannya tanah dia. Saya ini kan limbahnya takut limbah B3, campur obat-obat takut mengganggu. Sempat dibakar tuh. Sempat banyak saya dua yang kali tegur ke komplain. Pak Agus. Tapi buangnya bulan bukan lama ya Pak. Kalau Bulan- waktu saya ini ngejabat. kapan buangnya, Pak? Buangnya ada bulan apa? Sudah. Ya udah. Sudah Hah? buang, Desember. Bu. Ya? Sudah buang. Udah lama? Sebelum itu, sebelum Oktober sudah Om, buang. buangnya udah berapa lama? Ketahuan pas ketika kita mengerayain Hari Kopri, Pak. Pas ada bulan lewat. Ketahuan. Ketahuan. Berarti kan udah lama. Hari korpri kan udah hampir sebulan. Dan ini barang lama kok. Kalau lihat dari bawah tuh barang lama. Barang tahunan. Memang di sana numpuk sih Pak, di PT-nya tuh kan membatu, jadi dikerep pakai beko yang. Kenapa ibu nggak kerja sama misalnya dengan dinas lingkungan hidup? Ya lagi berupaya sekarang, kemarin kan udah didatangin. Kemarin baru Gitu loh. Atau pada perusahaan yang punya kualifikasi pengelolaan limbah. Kalau racun gimana ini? Kalau racun jadi masalah. Ya orangnya nggak bisa dibohongin loh. maaf Mata- Pak, tadi lah yang telepon tak pikir saya nggak ada namanya jadi. Nggak Bu, kalau pengelolaan sampah nggak boleh ibu bikin kerjasama bukan pada lembaga yang punya sertifikasi pengelolaan. Iya. Nanti kerjasama sampah kalau Karang Tarungnya dibuangnya di mana saja. Dia tidak punya manajemen. Ini sama orang dibuangnya di mana saja. Kan ibu kalau mengalami kesulitan kan bisa dengan dinas lingkungan hidup. Kalau yang racun ya tinggal dengan perusahaan yang punya kualifikasi pengelolaan sampah. Iya Pak.